Sayang perempuan itu lupa diri. Dia nggak sadar, rambutnya mulai rontok dan pipinya makin menggembung. Pelan-pelan perempuan itu seakan berubah menjadi Mister Kentang juga. Aduh, takut. Ih, serem banget. Ih, tega banget ya ibunya. Ya, jahil banget main lempar-lempar kentang. Keluar gak? Keluar! Aduh, Zara, lepasin. Kita lari, cepet. Ibu-ibu, udah dengar belum? Tentang hantu kentang. Hantu yang mengganggu warga kita. Hantunya laki-laki, palanya botak pelontos, mukanya kayak kentang gitu. Ih, serem deh pokoknya. Ih, serem banget sih, Bu. Itu gosip atau fakta sih, Bu? Hei, itu bukan gosip, tapi fakta. Masalahnya Messi lah saksinya. Itu bukan cerita settingan kan, Bu? Biar jadi viral, biar masuk TV gitu. Apa? Masa Messi perlu pakai setting-settingan? Hei! Kamu nggak tahu ya? Kalau Messi itu udah apa? Udah nge-hits. Jadi nggak perlu pakai yang namanya setting-settingan. Emang bener kok. Terus, emang Bu Messi ketemu hantu Mister Kentang di mana? Jadi gini, waktu itu kejadiannya di tempat les-lesannya si Zara. Pas ketika lagi nungguin, tiba-tiba ada apa? Ya benar sekali, ada bapak-bapak yang nimpukin kentang ke situ. Ternyata yang nimpukin adalah Mister Kentang. Aduh, serem ya, Bu. Kampung kita udah nggak aman lagi nih, Bu. Iya. Pokoknya hati-hati ya ibu-ibu ya. Nanti anak itu bisa kayak si Zara hampir mau diculik. Tapi apa? Tapi nggak jadi. Karena ada Messi yang tabok jambak jitak bak. Langsung lenyap dia kabur. Bu Messi hebat ya, keren. Kalau saya mah, kalau ketemu bisa pingsan, mewek kali Bu. Hai. Oh. Halo. Halo juga. Halo. Halo Bandung. Digoyang. Oba. Ibu, berarti bener apa kata si Rafa? Si Rafa bilang semalam waktu dia beli somai, dia bertemu dengan Mister Kentang. Gulintang, sulintang. Aduh, jangan-jangan ada pesugihan kentang. Hei, pesugihan kentang apa itu? Perawatan wajah. Wajah. Masker kentang. Jadi gini ceritanya, Bu. Tolong saya, Mister Kentang. Supaya saya mendapatkan kekayaan dan kemakmuran. Saya capek hidup miskin dan susah. Ini foto anak saya. Waktu itu di sebuah taman tempat Mister Kentang merapal mantra, ada ibu-ibu yang datang minta pesugihan. Ibu ini pulang dengan hati bahagia. Dia membuka harta, sampai-sampai anaknya dikorbankan. 2 anaknya dipancing, masuk ke gubuk Mister Kentang di tengah hutan. Dan kabarnya, mereka tak pernah kembali. Wanita yang menemui Mister Kentang semakin semangat mengumpulkan harta. Dia mengikuti petunjuk Mister Kentang dengan merebus kentang-kentang itu akan berubah menjadi uang. Sayang perempuan itu lupa diri. Dia nggak sadar, rambutnya mulai rontok dan pipinya makin menggembung. Pelan-pelan perempuan itu seakan berubah menjadi Mister Kentang juga. Aduh, takut. Ih, serem banget. Ih, tega banget ya ibunya. Saya jadi takut pulang malam nih kalau gini, Bu. Ya, Bu. Mana anak saya lagi les malam nih, Bu. Iya, ya.
Suami saya aja sering pergi keluar kota lagi. Tenang, tenang, ibu-ibu. Don't worry ya, jangan khawatir. Selama ada aku, Rinto akan melindungi ibu-ibu semuanya. Rinto siap menjadi sandaran para ibu-ibu yang pada ketakutan. Jangan sungkan-sungkan ngomong sama aku. Maaf ya Bang, Abang Rinto tolong jangan cuma ibu-ibu aja, tapi para janda-janda juga. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oh my God, maaf sih. Modus doang. Cuma modus. Nggak boleh. Kira-kira siapa ya, Bu? Di kampung kita yang pakai persugihan itu? Pak Hasan? Iya, Bu. Maaf Pak, saya dan keluarga ikut bela sungkawa atas meninggalnya Amanda dan Amir. Saya juga, Pak. Saya dengar cerita ini dari Bu Wina. Semoga Bapak sekeluarga diberi kekuatan dan ikhlas. Terima kasih, Ibu-Ibu. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa lama-lama. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, saya tuh bukan seujun ya. Tapi kok perasaan saya nggak enak banget ya. Soal cerita ibu-ibu tadi. Kok kejadiannya sama ya? Sama kejadiannya Pak Hasan. Itu anaknya 2 meninggal, tragis semuanya. Maksud Bu Anti, Bu Wina yang punya pesugihan Mr. Hantu Kentang. Bisa jadi, Bu. Awalnya aja anaknya sehat-sehat, seger buger. Kalau bener, kasihan Pak Hasan ya. Baru ditinggal sebentar, anaknya udah jadi tumbal. Rafa, kok rumahnya Bu Wina kayak bau kentang rebus ya? Masa sih? Iya, coba aja deh endus. Kok pintunya kebuka sendiri? Nggak tahu, mungkin angin doang kali. Lagian, tadi kakak juga lihat pintunya nggak dikunci. Nggak kak, Rafa ngelawat jalan lain aja, Rafa ngelawat sini. Rafa takut ntar kejadian kayak semalam lagi. Udah Rafa, kamu nggak usah takut. Mungkin aja Bu Wina lagi rebus kentang. Jadi masuk. Enggak, Rafa nggak mau. Wah, nggak mau. Aduh, nggak mau. Enggak, aku mau balik aja. Rafa, emang bener ya semalam itu kamu lihat Mister Kentang? Wujudnya gimana sih? Ih, serem banget kak, Rafa sampai ngeri. Serem sih serem, tapi seremnya gimana? Rambut panjang, bertaring kayak vampir, atau gimana? Dia botak, gede, tinggi, serem banget. Mukanya kayak meleleh lagi. Ih. Kok ada kentang sih? Iya. Kok ada kentang berjatuhan? Dari mana ya? Bisa kentang! Hasan, mau sampai kapan sih abang menyesali terus kematian anak kita? Aku tahu abang itu masih nggak terima kan sama kematian Amir dan Amanda. Tapi ini semua kan udah takdir bang, abang harus ikhlas. Apa? Takdir kamu bilang? Gampang sekali kamu ngomong gitu, ha? Ibu macam apa kamu? Anaknya meninggal bukannya sedih. Abang kok tega sih ngomong gitu sama aku? Mana mungkin bang, aku tuh nggak sedih sama kematian Amir dan Amanda bang. Bohong kamu. Stop. Time out. Udah cukup. Jauhkan kekerasan. Kesian Bang Hasan.
Mbak Wina kan perempuan. Mbak Wina kagak kenapa-napa. Nggak apa-apa Bang Rinto. Lagian Pak Hasan sama Mbak Wina itu boleh jam berantem terus, kasihan ya Pak, Bu.